Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok satu, Room 3, Angkatan 2, Gelembang satu, Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 akan membahas beberapa isu-isu yang hangat di masyarakat kini. Itu salah satunya seperti aksi demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus kemarin. Dan sebelum masuk di podcast sederhana ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahmud Ahmad, asal instansi dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Kenalkan, saya Misi Askia dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Perkenalkan, saya Mirdayanti Devi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, menarik nih karena uh, isu ini, demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus kemarin itu terjadi bahkan di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itu padahal aksi ini awalnya hanya terjadi di kawasan Senayan, DPR RI. Itu aksi ini hanya dihadiri oleh beberapa kalangan. Itu dari seperti yang dirilis oleh CNBC Indonesia. Aksi ini terjadi pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Itu awalnya hanya dihadiri oleh para pelajar, pedagang, pengemudi ojek online, bahkan mahasiswa. Dalam press release berita ini disebutkan bahwa pada awalnya unjuk rasa ini untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Salah satu fokus utama tuntutan ini yakni terkait kenaikan tunjangan anggota DPR. Dan perlu kita ketahui pada saat itu memang sedang dirembuk, anggota DPR itu sedang membahas untuk pembahasan beberapa tunjangan. Salah satunya yakni tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan. Nah, pada demo saat itu, terjadi uh, berlanjut hingga malam hari, yang seharusnya menurut Undang-Undang Ketertiban Masyarakat, penyampaian aspirasi, Undang-Undang Penyampaian Aspirasi itu hanya bisa dilaksanakan di muka umum, hanya bisa dilaksanakan hingga pukul 6, pukul 18.00. Namun pada aksi demonstrasi saat itu berlanjut hingga malam hari. Nah, sehingga memungkinkan bagi para aparat keamanan untuk melakukan pembubaran massa aksi. Namun pada saat pembubaran massa aksi terjadi tragedi yang dimana salah seorang pengemudi ojek online itu terlindas kendaraan taktis milik Brimob Polri, dan pada pagi harinya uh, dikabarkan meninggal dunia. Nah, menarik nih teman-teman, mengapa demo ini tiba-tiba begitu masif, yang awalnya hanya di wilayah Senayan saja, Jakarta pada khususnya, namun setelah itu menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman apa sih yang mengakibatkan masifnya gerakan-gerakan demo pada Agustus kemarin? Baik, jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu pemicu utama dari demonstrasi Agustus kemarin itu karena isu kenaikan
tunjangan DPR. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bukan hanya tunjangan rumah, tapi ada juga beberapa tunjangan lainnya yang tidak terlalu esensial bagi DPR, yang jika dikalkulasi dengan rasio UMR eh, di Kota Jakarta misalnya atau di beberapa provinsi di Indonesia itu sangat jauh jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara atau bahkan di negara-negara di belahan dunia lainnya. Jadi bisa dilihat bahwa di sini masyarakat sangat kecewa atau tidak menganggap ini tidak adil, karena di satu sisi masih banyak banyak sekali masyarakat kita yang hidup di bawah angka kemiskinan. Kemudian em, selain itu, nilai-nilai fantastis yang dicantumkan dalam beberapa tunjangan tersebut itu tidak tidak masuk akal, bagi masyarakat itu tidak masuk akal. Nah, sebelumnya tidak terlalu banyak masyarakat mungkin yang mengetahui tentang informasi tersebut sampai terjadinya demo pertama. Namun karena di samping itu ada tragedi yang meninggalnya salah satu driver ojol, yang kemudian karena algoritma dan power dari media sosial, akhirnya lebih banyak masyarakat atau lebih banget kalangan yang dijangkau oleh berita tersebut, akhirnya lebih banyak yang melek lagi bahwa ternyata sekarang DPR lagi mencanangkan dan mewacanakan seperti ini. Nah, di samping itu juga beberapa anggota DPR ditemui pada saat eh, kejadian tersebut, pada saat banyaknya demonstrasi yang berlangsung, mereka melakukan kunjungan ke luar negeri, kemudian ada yang tertangkap oleh masyarakat diaspora di misalnya di Taiwan ataupun di Australia, menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan aktivitas lain di luar dari tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, disitulah kemudian lebih banyak masyarakat yang mungkin tertrigger, akhirnya saling mengajak untuk melakukan aksi demonstrasi yang lebih masif untuk menyuarakan kemarahannya atau menyuarakan pendapatnya, aspirasinya agar lebih didengar lagi oleh pemerintah seperti itu. Gimana? Nah, menarik sih Kak, karena eh, ternyata peran media sosial itu begitu vital dalam Hmm. penyebaran informasi. Nah, sehingga bahkan banyak kemarin di media sosial itu beredar isu-isu, narasi-narasi yang dapat mengundang perpecahan di kalangan Betul sekali. masyarakat. Hmm. Sehingga pada awalnya sih, eh, pada awalnya isu tersebut hanya terjadi karena eh, penolakan Hmm. penolakan gaji tunjangan anggota DPR, tapi ujung-ujungnya eh, membenturkan antara pihak keamanan dengan masyarakat luas. Hmm. Betul. Bagaimana sih Kak kalau umpamanya kita sebagai masyarakat atau khususnya sebagai ASN untuk memandang eh, laju informasi yang tidak kadang tidak tersaring dari media-media sosial. Bahkan kita sebagai ASN mungkin apakah kita bisa menjadi pelopor utama kah atau untuk sebagai uh, penerang atau pemberi saran, pemberi masukan terhadap masyarakat luas. Bagaimana sih Kak? Oke, baik. Jadi kita sebagai ASN, saya memandang bahwa demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus lalu itu merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Nah, namun kita sebagai ASN memiliki kewajiban untuk tetap netral dan profesional, serta menjaga pelayanan publik yang tetap optimal, dan menyampaikan informasi yang benar agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu atau hoax. Nah, menyebarkan berita hoax atau informasi yang
palsu itu juga merupakan salah satu pelanggaran etika digital karena dapat menyebabkan kerugian serta perpecahan. Jadi intinya sebelum kita mau sharing sesuatu, kita perlu mensaring terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Nah, sepakat Kak. Saya suka itu. Saring sebelum sharing. Sharing. Ya, Eh, terima kasih Kak. Oke, jadi sekian podcast dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.